Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husen. Saya adalah seorang bahasanya, TikToker kalau kata orang sekarang. Dulu istilah TikTok adalah sebuah panggilan yang amat sangat bikin saya geli. Saya gak suka dipanggil TikToker, dipanggil selebgram juga gak suka. Tapi ya mau gimana, itulah kenyataannya. Oke. Pertama, ketika ngebahas tentang sosial media itu kalau kita boleh jujur sekarang, hampir lebih dari 50% kehidupan manusia itu dihabiskan di media sosial. Apalagi di zaman yang penuh dengan globalisasi seperti ini. Pertukaran informasi yang luar biasa, yang gila-gilaan. Tentu ini ada dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dari dampak negatifnya dulu. Dampak negatif yang saya rasakan sendiri terhadap pribadi diri saya adalah kita terlalu suka pada informasi yang sifatnya instan. Kita jadi tidak suka untuk bergerak, untuk berikhtiar lebih kuat lagi untuk memperoleh informasi. Sehingga dengan hadirnya sosial media, di mana informasi bisa diperoleh dengan amat sangat instan, maka saya sebut kita itu subjeknya saya dan kalian. Jadi saya juga termasuk di sini. Gara-gara media sosial ini, kita lebih suka pada informasi-informasi yang instan yang membuat kita malas untuk baca buku. Karena baca buku itu kan informasi, anggap aja tujuan dari informasinya itu Allah itu satu, tapi dari awal mukaddimahnya masih banyak. Nah, gara-gara sosial media orang-orang itu gak suka mukaddimah. Makanya platform yang paling disukai oleh masyarakat sekarang, yang sekarang bahkan YouTube hampir dibabat habis, Instagram hampir dibabat habis, semua platform-platform hampir dibabat habis oleh satu aplikasi, nama aplikasinya TikTok. TikTok itu racun. Kalau teman-teman yang bilang racun mungkin kurang didengar ya. Tapi di sini saya yang mau bilang racun. TikTok itu belum centang biru. Belum. TikTok itu racun. TikTok itu jahat. Saya bahkan beberapa kali, jujur banget, wallahi saya sempat ingin berhenti dari TikTok. Saya gak kuat dengan informasi yang sebegitu. Dalam satu hari kita bisa memperoleh ribuan informasi sekejap. Yang informasi itu gak jelas, ini benar apa enggak. Jadi ini, ya Allah, fitnahnya luar biasa. Kita jadi tahu masalah rumah tangga orang, gak usah. Kalau dulu harus ke TV, harus ini. Enggak, ini sekarang sambil tidur ngadep kanan ada HP, kita udah tahu tuh. Rumah tangga si A gimana sekarang, rumah tangga si B udah gimana sekarang. Fitnah luar biasa. Dan berkumpulnya informasi-informasi yang tidak penting di otak, itu membuat kita itu tidak bisa mencerna informasi-informasi yang penting. Karena udah full sama informasi yang gak penting. Kita tahu sekarang Raffi Ahmad kemana, kita tahu sekarang Lucinta Luna gimana, kita tahu sekarang Taehyung tahu ini itu. Kita udah tahu semua. Gara-gara bertumpuknya informasi-informasi yang sebenarnya tidak penting bagi kita, akhirnya informasi-informasi yang penting itu gak punya ruang tempat di otak kita. Gak punya ruang, gak dikasih ruang. Itulah alasan kenapa saya mau berhenti TikTok itu. Saya sempat mau berhenti TikTok full. Tapi saya duduk lagi. Saya mikir lagi. Kalau misal saya berhenti TikTok, kira-kira Allah bakalan nanyain saya enggak? Ini pertanyaan yang saya tanya dengan diri saya sendiri. Kira-kira kalau misal saya berhenti TikTok, Allah bakalan nanyain saya apa enggak ya? Kan setiap perbuatan hamba Bani Adam, yuhasab, akan dihisab semuanya. Allah memberikan saya amanah, jumlah pengikut yang sebanyak ini, 5,6. Iya. Wow, tepuk tangan dulu. Itu bukan kebanggaan itu.
Saman piro? Enggak. 5 berapa? 0,5 ya. Itu pun besoknya merotol gitu ya. Oke, sudah? Oh iya. Itu sebenarnya bukan kebanggaan. Sampai mana saya tadi? Oh, sampai mau berhenti. Saya bertanya, kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya amanah sebanyak ini, terus saya tiba-tiba berhenti di tengah, stuck. Blas gitu. Saya tinggalkan semuanya. Ini kita bahas dari sisi negatifnya. Kira-kira apa yang bisa jawaban yang akan saya berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Akhirnya ya sudahlah, saya memilih untuk tetap berada di jalan ini, tapi mungkin konten-kontennya gak kayak dulu lagi. FYP-nya saya pilih-pilih. FYP-nya itu saya gak mau masuk FYP Indonesia. FYP saya itu bukan Indonesia, rata-rata itu Arab Barat. Arab Barat. Kenapa saya milih FYP yang kayak gitu? Kita sebenarnya bisa milih FYP. Jadi setiap kali muncul yang aneh-aneh, not interested, sehingga akhirnya nggak muncul. Karena FYP di Indonesia ini berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat. Kalau misal teman-teman ngomongin artis A, saya tahu dia ngomongin siapa. Dan akhirnya saya bawaannya pengen ikut. Nah kalau misal ternyata ikutin luar, siapa yang paham bahasan luar ya kan? Masa sekarang lagi ngomongin siapa, susah. Itu masih dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang kedua, pertama adalah kecanduan punya followers banyak. Yang akhirnya kenikmatannya hilang. Kenikmatan yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu sifatnya baik atau buruk, ketika diberikan terus menerus, maka tidak lagi bersifat nikmat. Dulu saya ketika pertama kali punya followers banyak, itu rasanya seneng banget. 100.000 followers, 1M. Sekarang nambah lagi. Ya udah. Sekarang nambah lagi. Udah hilang, kenikmatan dari sana udah hilang. Dulu di awal dibilang ganteng itu seneng banget, terbang rasanya. Iya, dulu tuh terbang rasanya. Wah, idaman banget. Wah, saya tuh gitu. Kasihan yang sebelah ini, nggak ada yang pernah bilang ganteng. Sudah gini-gini tuh nggak pernah bilang ganteng ini. Sekarang hal kayak gitu hampa. Bahkan ketika diucapkan oleh orang-orang terdekat, kan jadi sayang kan? Harusnya kata-kata yang bisa diucapkan oleh orang terdekat seperti mungkin orang tua atau siapapun yang dekat dengan kita kan merasakan nikmat dari sana. Saya udah hilang perasaan nikmat dari sana. Jadi mungkin beberapa hal itu dianggap nikmat bagi orang lain, tapi justru menjadi barang yang hampa bagi kita. Sama seperti duit dan sebagainya. Itu baru dampak negatifnya. Dampak positifnya banyak juga. Dampak positifnya pertama, sebagai sarana dakwah yang luar biasa, yang kita sebenarnya kalau misal bisa mempermainkan algoritmanya, entah itu algoritma TikTok, algoritma Instagram, algoritma YouTube dan sebagainya, kita bisa membuat perubahan yang besar di bumi Indonesia ini. Karena semua yang ada di Indonesia ini, semua ini banner. Yakin banner ini gak terinspirasi dari video-video yang bermunculan di internet sebelumnya. Akhirnya niru, akhirnya di template, akhirnya dibikin acara kayak gini. Hampir 90% atau kurang atau lebih, itu kita dipengaruhi oleh keberadaan media sosial. Sehingga media sosial ini harus kita kontrol. Sebelumnya media sosial selalu dikuasai dengan yang batil, dikuasai dengan hal-hal yang buruk. Makanya satu-satunya cara untuk menangkal berbagai macam perkara-perkara yang batil adalah dengan cara mendatangkan perkara-perkara yang hak. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran datang, dibikin viral, dibikin begini dan begitu, akhirnya hal-hal yang batil itu makin berkurang karena mereka merasa tidak punya ruang. That's why salah satu konten yang selalu saya berikan kepada netizen itu adalah, ayo setiap ibadah yang kita lakukan itu kontenin. Mungkin bertentangan dengan beberapa ulama, tapi mungkin sepakat dengan beberapa ulama yang lain. Sepakat dengan ulama yang lain, saya dengar sendiri dari salah satu bahasan ulama. Kita hidup di zaman di mana ibadah ini harus dipamerin. Ibadah itu harus dipamerin. Orang ngaji harus dipamerin. Saya dulu ketika bikin story ngaji itu iseng. Cuma iseng doang. Sekarang saya bikin story itu diniatin. Setiap kali saya ngaji, saya hadir majelis, saya storyin. Kenapa? Karena saya menemukan banyak sekali orang-orang di DM yang bilang gini, Husen, gara-gara aku sering lihat kamu bikin story kayak gini, akhirnya aku mau hadir ke majelis dekat rumah. Aku mau mondok, aku mau ngaji. Mereka melihat aktivitas-aktivitas mereka, kita sebagai public figure, dan akhirnya
ikut tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama. Kalau misal disuruh, kita suruh mereka, ayo ngaji, ayo ngaji. Tapi kita diberikan contoh kalau ngaji itu fun, hasilnya begini loh, seneng loh begini. Akhirnya mereka ikut tergerak. Nah, kenapa sekarang orang-orang itu lebih suka pada perkara-perkara yang batil? Karena orang-orang yang ahli ibadah memilih untuk menyembunyikan amalannya. Orang-orang awam gak punya contoh. Orang-orang awam gak punya contoh. Tapi saya ini ria mah urusan kamu sama Allah. Ria mah urusan kamu sama Allah, itu masalah hati kan. Salah satu ria ya, salah satu turunan ria itu adalah meninggalkan amalan juga karena manusia kan. Karena takut dibilang ria pun masuk dalam kategori ria kan. Nah, jadi ini adalah kita hidup di zaman di mana ibadah itu benar-benar harus ditampakkan. Sholat, tampakkan. Ngaji, tampakkan. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang itu tampakkan. Tapi tetap dalam kategori menjaga hati. Gimana cara hati ini pada proporsi yang pas. Nah, gimana cara menjaga hati? Kalau versi saya itu adalah butuh seorang penasihat. Butuh circle yang benar-benar baik. Insya Allah di pondok pesantren teman-teman bisa menemukan itu semua. Amin. Yaitu circle yang selalu negur. Jadi apakah Husain pernah merasakan perasaan-perasaan tinggi hati dan sebagainya? Saya manusia bro, sis. Saya manusia. Perasaan-perasaan kayak gitu selalu datang. Tapi alhamdulillah saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu negur. Husain, ingat, jaga hati. Apalagi ummi saya itu beda. Yang saya rasakan dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan itu berbeda. Orang tua laki-laki, abi saya, itu fokus bahasanya itu ke masa depan. Nanti nak ketika kamu bangun pondok, kurikulumnya bikin begini nak. Nanti nak ketika kamu punya anak, kamu harus didik seperti ini. Kalau Umi enggak, Umi itu fokusnya pada perkara-perkara yang kecil. Sholat, jaga hati, makan, tidur. Jadi hal yang diurus hal-hal yang kecil gitu. Makanya saya urusan hati ini penasihat tertinggi saya itu adalah orang tua perempuan yang selalu negur saya jaga hati, jaga hati, jaga hati. Sehingga kesimpulan dalam bahasan saya sekarang adalah kita harus menguasai betul ini sosial media. Terutama bagi kalangan santri. Kalangan santri kalau semisal gak mau masuk ke berbagai macam platform di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Lihat kayak sekarang. Orang awam modal belajar dari YouTube, gak pernah ngaji kitab sama sekali. Bikin konten agama, tahu isinya kayak gimana kan? Tahu isinya kayak gimana kan? Contoh. Belajarlah ilmu agama setinggi mungkin. Sampai kalian sadar bahwa ketika kalian memimpikan seorang laki-laki atau perempuan bukan berarti dia menjadi jodohmu. Tapi karena dia itu tidak akan pernah menjadi jodohmu. Tafsir mimpi macam apa ini? Tafsir mimpi macam apa ini? Iya, akhirnya media sosial dikuasai oleh orang-orang yang gak pernah belajar agama tapi tertarik sama belajar agama. Sedangkan orang-orang yang selama ini belajar agama betul-betul memilih untuk kayak ya udahlah itu batil terus. Siapa akhirnya menguasai media kita? Siapa akhirnya menguasai media sosial? Siap, santri media, Pondok Jatim. Konten kreator semua ini. Oke, poin pertama berani masuk. Nah, bahasan saya yang pertama adalah berani masuk. Saya jelaskan dulu dari kerangkanya. Dampak negatif, dampak positif. Setelah mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, kita atur beberapa kerangka lagi. Kerangka yang pertama yang akan saya bahas sekarang adalah tentang berani masuk dulu bagi para santri, bagi lebih tepatnya orang yang belajar menimba ilmu agama. Setelah berani masuk, apa yang harus dilakukan? Bertanggung jawab terhadap kontennya. Konten hiburan itu oke. Ini ada sedikit kritik saya buat teman-teman santri yang udah masuk di TikTok. Sedikit aja. Ya, sedikit aja. Ketika membawa label santri ke TikTok atau ke berbagai macam platform, tolong bertanggung jawablah sebagai seorang santri. Ada santri, dia itu ngelakuin hal-hal yang buruk, tapi gak pernah bawa-bawa santri. Ya bebas, ya kan? Karena dia gak bawa-bawa label santri, ya sudah, santri mah santri aja ya kan? Ya santri kan saya dulu, yang penting selama hidupnya dia gak pernah bahas-bahas tentang kesantriannya. Sekarang kita menemukan orang-orang masuk TikTok, setiap hari bilang saya santri. Tapi gak ada kontennya pun yang ngebahas tentang kelebihan mondok. Gak ada satupun kontennya, adanya konten apa? Godain cewek. Salah satu media pondok pesantren yang pernah saya lihat, konten-kontennya itu beneran gak ada yang ngebahas tentang ilmu. Gak ada yang ngebahas tentang kurikulum. Apa yang dibahas? Full dari awal sampai akhir pantun gombalin cewek.
pergi ke masjid naik ojek. Cakep. Contoh, cewek cakep, gitu kan? Gitu ya. Iya, saya gak tahu, saya malas pikir pantunnya itu. Iya kan? Terus langsung jedak, duduk, langsung gitu. Aduh, kayak CapCut ini aplikasi haram ini. Jeduk-jeduk ya Gus. Nah, kritik saya itu ke sana. Karena hiburan oke. Saya juga bikin konten hiburan, saya punya akun kedua, ketiga, keempat, kelima itu saya dedikasikan untuk hiburan. Tapi tentunya kalau sudah bertanggung jawab sebagai seorang santri, ya saya di sini terbuka terhadap segala kritikan. Silakan kritik saya. Hiburan itu kalau sudah bawa santri itu bukan poin utama. Kalau sudah bawa label santri ya, bedakan antara orang yang belum pernah bawa label santri dan orang yang sudah bawa label santri. Ketika sudah bawa label santri, label pondok pesantren, label ngaji, ya harus ditampakkan. Saya dulu begini, walaupun gak alim, gak harus alim. Jelasin aja dulu kiai pernah bahas apa. Kata kiai dulu, kalau semisal sama orang tua itu harus hormat. Ya bahas masalah yang kecil. Kenapa? Karena gak FVP. Anda itu bisa menemukan bahasan sekecil apapun, kayak gini doang, ini bisa jadi FVP. Kalau Anda pintar. Asal Anda tahu gimana cara ngelola video, cuman sekedar bikin video gini, itu bisa FVP. Itu bisa rame. Itu semua tergantung dari kalian. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, ketika sudah masuk ke platform, tolong bertanggung jawablah terhadap segala label-label yang kalian bawa. Ada orang yang bawa label matematika dari awal sampai akhir. Masa masuk akal dia gak bahas matematika sama sekali? Saya adalah seorang pakar matematika. Saya adalah seorang pakar sains. Tapi dari awal sampai akhir bahasanya gombal. Masuk akal enggak? Enggak kan? Sama santri pun begitu. Orang yang selalu bilang, santri itu kan bahasanya talibul ilm kan? Ya. Ana talibul ilm, ana talibul ilm, ana talibul ilm. Tapi mana bukti kalau kamu talibul ilm? Mana bahasan yang ingin kamu bahas sebagai seorang santri? Apalagi sekarang kita menemukan, akhirnya kerangka pertama, kerangka kedua, kritikan pada kritikan yang lebih lagi. Ketika sudah bahas ilmu, min awalihi ila akhirihi yang dibahas apa? Qurratul Uyun Fathul Izar. Saya gak anti, ya Allah itu alim alamah. Itu musannifnya kalau ada di depan saya cium tangannya itu. Ya, musannif kitabnya. Cuman, jangan itu doang yang selalu dibahas. Karena saya yakin bahasan di pesantren itu luas banget. Saya yakin teman-teman di sini semua belajar bab sholat ya kan? Belajar fikih, belajar tasawuf, belajar ini. Kan banyak, bisa dikemas dengan berbagai macam cara kan? Bisa dikemas dengan berbagai macam retorika sebagainya. Sehingga bisa terlihat menarik di masyarakat. Bisa kan? Oh gak bisa Sen. 5,6 nih bos. Senggol dong. Bercanda. Bercanda. Setidaknya biar menjadi pembuktian kalau pasti bisa. Tetap bisa. Bisa. Nah, kenapa saya bilang jangan Qurratul Uyun sama Fathul Izar? Sebagian orang bilang biar terlihat menarik, ya kan? Biar menarik, biar begini, biar dilihat sama banyak orang. Enggak kok, gak harus gitu. Saya bikin konten gak bahas Qurratul Uyun, gak bahas Fathul Izar juga ya rame. Semua tergantung dari cara mengas. Boleh bahas, tapi jangan dari awal sampai akhir bahasan itu terus. Akhirnya dampak negatifnya dari orang yang gak pernah mondok, yang gak pernah deket sama santri, ini dampak negatif yang ingin saya bahas. Dampak negatifnya dari orang yang gak pernah mondok, dari orang yang gak pernah nyantri adalah, oh santri mah bahas selangkangan mulu. Dan ini real saya dengar sendiri. Santri selalu bahas bab selangkangan. Ini real saya dengar sendiri. Padahal yang dia lihat cuma beberapa yang kebetulan FYP. Bahas, oh hati-hati sama laki-laki yang sudah baca Fathul Izar. Buat apa kalian bikin itu buat apa? Nemu kan konten gitu kan? Hati-hati sama santri yang sudah belajar Fathul Izar. Cewek-cewek katanya, hati-hati. Buat apa bikin konten gitu tuh apa? Orang malah orang akhirnya gara-gara konten yang kayak gitu ngelihat santri cowok hati-hati kayak gini. Iya kan? Ayolah ada bahas yang lebih luas. Bahas kesetaraan gender. Bahas hal-hal yang sebenarnya hari ini mulai di blow up oleh orang-orang yang benci sama Islam.
Atau setidaknya walaupun dia tidak benci tapi pemikirannya sekuler, berusaha memisahkan bahasan agama dengan dunia, ya. Bahasan akhirat dan dunia selalu dipisah-pisahkan. Ayolah bahas hal-hal yang selama ini kita kuasai bersama sebagai seorang santri. Kita kuasai bersama sebagai orang yang pernah belajar agama. Jangan sampai bahasan ini dikuasai oleh orang-orang yang gak pernah belajar agama. Akhirnya muncul statement ngawur. Saya sendiri mungkin beberapa kali muncul statement ngawur. Ya. Tolong tegur saya kalau semisal muncul lagi. Tapi setidaknya kalau semisal ngawur, jangan ngawur-ngawur banget. Saya minta tolong ini. Siapa tahu dengan adanya festival media Pondok Pesantren Jawa Timur ini akhirnya merambat ke teman-teman sekalian di rumah atau bahkan melalui streaming untuk mulai membenahi konten-konten kesantrian yang ada di masyarakat kita. Kemarin kalau boleh jujur, dua-duanya saya kritik juga. Salah satu teman saya, bahkan Baba Nahil juga ngirimin ke saya. Benarkah orang ini membenci pondok? Tahu kan ya kemarin? Salah satu oknum lah bahasanya. Itu kawan saya juga. Sebut nama gak masalah, orangnya juga gak baper. Iya, bebas. Wajdi Azim sebutlah namanya. Tahu konten yang ramai kemarin kan? Gak tahu? Bahas ya? Oke. Semua bahasan konten-konten dia, apakah seorang Wajdi Azim itu anti pesantren? Sebenarnya saya sudah kritik secara langsung. Teman-teman bisa tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, saya kritik langsung. Cara kamu ini gak benar bro, saya bilang. Cara kamu ini gak benar bro. Kamu ini kelihatan malah kayak benci pesantren. Padahal walaupun bahasa-bahasa kamu dari awal sampai akhir gak ada pesan-pesan tersirat di mana kamu tuh benci pesantren. Tapi bahasa kamu ini loh yang gak benar. Akhirnya saya kemarin bilang, harusnya kamu kalau mau kritik dimulai dari step A, step B, step C, step D. Dan akhirnya orangnya, iya juga ya. Wallahualam diikuti atau enggak, tapi yang penting saya sudah mengkritik dari sana. Oke, biasanya sudah saya kritik. Saya kritik secara langsung, teman-teman ngomong di media saya langsung. Nah sekarang kritik bagi teman-teman yang di sini. Sebagai pihak yang dikritik sama pihak si A. Kenapa muncul bahasannya seperti itu? Bahasan seperti itu muncul kenapa? Karena ada beberapa santri yang bikin konten apa? Konten pacaran, ketemu di pesantren. Benar gak itu? Man arada nafsahu lituhmah fala yalumanna illa nafsah. Ketika seseorang sudah menempatkan dirinya di atas prasangkaan, maka jangan pernah menyalahkan orang lain ketika orang lain menyangka aneh-aneh ke dia. Ada orang, Anda keluar dari hotel sama cewek. Iya, di hotel Anda gak ngapa-ngapain, beda kamar ya gak itu. Tapi Anda keluar barengan nih, dilihat sama orang, sama kawan. Kira-kira salah nggak kalau misal orang nyangka Anda berbuat aneh-aneh di hotel? Gak salah, karena masuk akal. Secara realistis ya emang wajar banget seorang Anda yang keluar dari hotel sama cewek terfikirkan untuk berbuat aneh-aneh di hotel. Sama juga, ketika muncul hal seperti itu cari dulu akarnya sebelum mikir, loh kenapa dia ngomong kayak gitu? Saya juga gak setuju caranya. Ini cara macam apa ini? Kemarin saya, panjang saya bahas malam itu. Kamu itu bro, kayak anak kecil aja bahasanya. Saya bilang gitu. Tapi dia dari pihak sini juga kita fair. Ada beberapa hal yang harus kita kritik juga. Ayolah, Anda santri-santri tidak luput dari dosa. Oke, tapi tolong jangan jadikan itu dalil. Bikin konten pacaran dari pagi sampai malam. Kami santri juga manusia bukan malaikat. Ngawur. Kami santri juga manusia. Santri ditegur, barakallahu fikum. Bukannya di bahasan tasawuf ada ya. Ketika kita dinasihati oleh orang fasik, kita gak berhak buat bilang, urus aja diri kamu sendiri. Gak berhak kita. Kalau ada orang tegur kita sebagai santri, barakallahu fikum. Ayolah, gampang kok. Tinggal bilang barakallahu fikum. Masalah kita mau nurut atau enggak, gampang. Yang penting jangan ngelawan aja. Karena ketika ada orang nasihat benar ke kita, terus kita ngelawan, justru perlawanan yang semacam ini mengundang murka Allah. Inna abghadal kalami ilallah ayyaqula ar-rajul lirrajul alaika binafsik. Sesungguhnya perkataan yang paling Allah Azza wa Jalla benci ketika seorang menasihati saudaranya, kemudian dia berkata, alaika binafsik, urus saja diri kamu sendiri. Atau bahasa sekarang kalau kita turunkan ya, kiaskan bahasa, ya gue mah
Gue juga manusia nih bro. Anda sebagai santri punya dosa, oke. Tapi tolong jangan dikontenin. Tolong jangan dikontenin, sudah. Dosa Anda ya Anda keep buat Anda. Jangan termasuk dari kalangan orang-orang yang senantiasa al-mujahirin bil ma'asi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya semua dosa Bani Adam diampuni oleh Allah kecuali mujahirin bil ma'asi. Dan orang yang mujahirin bil ma'asi salah satu golongan yang halal untuk digibahin. Imam Nawawi menyebutkan di situ. Salah satu golongan sebelum Imam Nawawi, Imam Hasan Al-Basri juga ada. Salah satu golongan yang halal digibahin itu siapa? Mujahirin bil ma'asi. Jadi kalau kalian konten sebagai santri, konten pacaran sana sini terus digibahin, ya halal lah. Terserah saya dong. Ya Anda sendiri yang nge-up. Sadari konsekuensinya. Barakallahu fikum. Sudah? Pertanyaan itu aja? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa, wabarakatuh. sangat singkat sekali. Ada poin-poin yang bisa jenengan ambil sudah ya. Jadi intinya memang media sosial sekarang ini pengaruh sekali. Jadi kalau memang Anda memandang di sosmed itu ada kebatilan, itu bisa dihilangkan dengan cara membawa kebaikan di situ. Itu salah satu dari program media Pondok Jatim ya, seperti itu maksudnya jenengan seperti itu. Untuk yang kedua, Ra Ismail falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bil ikhtisar, ini karena sebagian waktu saya sudah diambil oleh Syekhul TikTokiyin ini. Oke, para mbak-mbak, para kangkang, mas-mas yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dakwah sosial media, saya ingat apa yang disampaikan oleh guru saya Sidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Beliau pernah menyampaikan bahwa ad-dakwah wasi'ah, la yas'auha illal wasi'. Dakwah itu luas dan tidak bisa memahami dakwah kecuali orang yang punya pemikiran yang luas. Oleh karena itu, salah paham besar mereka yang mengira bahwa dakwah itu hanya mengajar, dakwah itu hanya berceramah, ya, dakwah itu hanya mengajar ngaji dan lain sebagainya. Definisi dakwah itu dalam keterangan yang disampaikan oleh guru saya Sayyidina Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala, beliau menyampaikan dakwah adalah i'malul fikri. Bagaimana kita menggerakkan pikiran kita liinqadhin nas, untuk menyelamatkan manusia minal bu'di ilal qurbi, yang asalnya itu jauh dari Allah kepada dekat kepada Allah. Wa minal ghaflati ila dzikri, yang asalnya mereka lalai kepada Allah akhirnya menjadi ingat kepada Allah. Bisyattal wasail, dengan berbagai media-media. Wa anwa'il asalib, dan bermacam-macam metode dan bermacam-macam cara. Oke, dari definisi beliau ini bisa kita tarik benang merah bahwa yang namanya dakwah itu luas, caranya banyak, metodenya banyak, medianya juga banyak, dan ya harus kita akui bahwa senjata dakwah kita yang paling berpengaruh di zaman ini adalah al-wasail al-ijtimaiyah atau sosial media. Karena kita tahu kalau dulu kita punya dua dunia, dunia nyata sama dunia lain, ya, uji nyali. Sekarang kita punya dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bahkan kita, ya, saya Hucen juga di sini, ya, dengan 5,2 juta followersnya 6, oke. Itu bisa diundang ke sini. Barokahnya, ya, Instagramiyin was Instagramiyat, ya. Barokahnya netizen dan netizen. Seperti itu. Jadi para adik-adik santri, ada beberapa kritikan sebenarnya ya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan media-media pesantren yang selama ini saya lihat di Facebook, yang selama ini saya lihat di Instagram. Itu saya menyimpulkan ada sebenarnya 4 poin yang harus kita miliki sebelum kita terjun ke dakwah sosial media. Kalau tadi Husein mengatakan
silahkanlah kalian berbuat apapun di sosial media asalkan tidak membawa label santri. Tapi kalau menurut saya, ya, kita yang sudah masuk ke pondok pesantren, meskipun tidak membaiat diri kita sebagai santri, label santri tetap akan melekat di dalam diri kita sampai kapanpun dan dimanapun. Nah, ini ya kan? Kalau misalkan seorang Ismail Al-Khalili, kan di Instagram saya tidak mencantumkan lulusan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, lulusan Darul Mustafa, tapi mereka tahu saya santri Mbah Maimun Zubair, saya santri Sayyidil Habib Umar. Kalau seorang Ismail Al-Khalili melakukan kesalahan, bukan saya yang kena. Oh, ternyata santri Habib Umar seperti itu. Oh, ternyata ya santri Mbah Mun seperti itu. Jadi dengan haliah kita, dengan sikap kita, secara tidak langsung kita sudah mencoreng nama pesantren ya di depan masyarakat luas. Nah, saya tahun ini buka Pondok Putri di rumah banyak sekali ya para calon santriwati dari Palembang, dari Gorontalo. Itu gagal ke rumah, maksudnya gagal mondok di rumah gara-gara orang tuanya gak memberikan izin. Apa? Karena katanya mereka takut anaknya kenapa-napa gara-gara apa? Framing pesantren yang dibangun di media. Sekarang banyak kasus pelecehan, sekarang banyak kasus apa? Pembunuhan di pesantren, pengeroyokan dan lain sebagainya. Padahal itu kan bisa dihitung berapa persen. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada para teman-teman, yang pertama para teman-teman kita harus punya edukasi yang cukup. Ya. Banyak sekali teman-teman membuat konten, menge-share maklumat ini, maklumat itu tanpa memiliki edukasi yang cukup, khususnya dalam bidang hadis. Contoh ya, ini yang sering saya kritik ketika bulan Ramadan. Oke, malam pertama orang tarawih pahalanya sekian, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Oke, yang kreator yang pernah buat itu selama bulan Ramadan, tolong jangan tersinggung. Ini kritikan dari saya. Saya katakan silahkan. Kalau kalian mengatakan, oh ini kan ada kitabnya, Duratun Nasihin. Tapi syabab, para adik-adik, selama ini kita kan membanggakan diri atas golongan sebelah karena kita punya sanad. Kalau kalian ingin mencantumkan hadis itu dalam konten kalian setiap malam bulan Ramadan, tunjukkan kepada saya satu saja sanadnya. Satu saja rawinya siapa? An siapa? Tidak ada. Tidak ada. Saya hampir bisa pastikan itu hadis maudhu. Bahkan keputusan dari Pondok Pesantren Lirboyo itu juga mengatakan seperti itu. Silakan disebarkan kata keputusannya, asalkan tidak dikatakan itu sebagai hadis Nabi. Karena secara sejarah pun tarawih 30 hari tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya kan? Semua teman-teman tahu. Itu contohnya. Maklumat yang salah harus dipastikan lagi. Ya. Referensi harus jelas dari kitab apa. Hadis statusnya. Ini yang kelemahan kita nih para adik-adik. Menurut orang-orang Wahabi, kita ini orang yang suka pakai hadis palsu. Ya. Iya. Gara-garanya apa? Gara-gara salah kita sendiri, suka pakai hadis-hadis yang enggak jelas. Makanya saya pingin setiap tim media di sini punya dewan tashih. Jadi sebelum kalian men-share ini konten kalian, ada hadis seperti ini, tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini hadis Nabi beneran atau tidak? Ini cerita ya tentang Syekhona Khalil misalkan. Benar atau tidak? Tanyakan kepada majelis keluarganya. Tanyakan kepada para muridnya. Itu banyak kok cerita-cerita hoax, amalan-amalan hoax yang mengatasnamakan Syekhona Khalil. Saya sebagai anggota tim Turos banyak sekali mendengar cerita-cerita seperti itu. Contoh juga yang sering kali disampaikan bahkan oleh media-media pesantren itu kisah tentang keromantisan Rasulullah SAW. Ya, karena dia itu pengen mengikuti pasar, akhirnya cerita-cerita bucin itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Contoh ya, yang para santri juga banyak menyebarkan, itu cerita ketika Rasulullah pulang malam.
Karena takut mengganggu Siti Aisyah, akhirnya beliau tidur di depan pintu. Siti Aisyah sudah nunggu Rasulullah dari tadi, ya. Akhirnya juga beliau tidur di depan pintu. Itu sama sekali tidak ada referensinya. Mana hadisnya? Tidak ada. Itu kisah film Korea yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Loh iya. Itu saya yakin orang yang buat konten itu kebanyakan nonton film drakor. Mana coba dalilnya mana? Oke. Dan juga kisah ketika Rasulullah memakan buah-buahan yang kecut sampai habis. Ditanya oleh Siti Aisyah, kok gak dibagikan pada yang lain? Ternyata buahnya kecut. Itu disampaikan oleh salah satu Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Beliau mengakui sendiri kepada saya, itu salah lah. Ya, itu datanya salah. Saya tidak ada referensinya. Jadi teman-teman, tidak semua kisah viral yang ada di masyarakat kita bisa disebarkan begitu saja. Tasabbut itu penting. Bahkan dalam qiraah yang lain, idza ja'akum fasikun, idza ja'akum fasikun binaba'in fatasabbatu, dalam qiraah yang lain. Pastikan dulu ini benar atau tidak, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang Rasulullah yang perlu dipastikan kebenarannya. Itu yang pertama. Yang pertama harus punya ilmu yang cukup sebelum terjun ke sosial media. Minimal kita punya Dewan Tasheh, itu harus ya, kita punya Dewan Tasheh. Pastikan dulu ini benar atau tidak, ini valid atau tidak. Yang kedua, adik-adik kita harus bisa fahmul waqi, memahami kenyataan yang ada di sekitar kita. Ya, kita harus apa ya? Arifan bizamanih, bahasanya Bamun, kalam Imam Ghazali yang sering beliau nukil, alal akil ayakuna arifan bizamanih. Setiap orang yang bijak itu harusnya bisa paham tentang perkembangan zamannya. Jadi kita itu jangan memaksakan orang-orang untuk naik ke level kita. Kita harus seringkali menurunkan level kita agar apa? Setara dengan mereka. Contoh kan, orang-orang itu biasanya kan tidak suka nulis tulisan-tulisan panjang, nggak suka baca tulisan panjang. Ya udah, silakan sebarkan konten tentang quotes. Ya, saya sering kali menukil quotes itu salah satu konten story saya yang paling banyak digemari dan paling banyak disebarkan oleh ibu-ibu di mana-mana. Iya, itu saya sebenarnya iseng loh, serius. Saya ngambil di Pinterest, ya, kalamnya Syekh Sya'rawi, Syekh Buti, Habib Ali, saya terjemahkan. Itu yang nge-DM pakai emot nangis tuh banyak sekali. Serius. Padahal saya kan cuma iseng nerjemahkan, tapi ya Allah, saya hari ini hampir menyerah. Saya bahkan hampir bunuh diri, bayangkan. Tapi gara-gara baca quotes jenengan ini saya semangat hidup lagi, katanya. Itu pengaruhnya. Ya iya. Powernya sangat luar biasa, sahabat, ya. Dan juga kita harus paham juga yang paling best seller intinya ya di Instagram saya itu Q&A. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih sering buka Q&A dan saya selalu jawab sebisa saya. Saya nggak pernah kalau ada orang nanya ke saya kemudian saya jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dan itu syabab ya, saya belum pernah menemukan media pesantren yang menawarkan fitur ini, belum pernah ya. Itu seharusnya perlu ya. Jadi misalkan di pesantren ada yang memang funnya fikih, khususkan waktu dalam seminggu sekali buka Q&A, jawab pertanyaan para netizen dan netizen. Itu banyak sekali loh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita kaum santri itu sangat jelas jawabannya. Tapi bagi mereka, kok saya baru tahu ya. Ya. Ternyata seperti itu ya, makasih Lora ya. Saya baru tahu ternyata ilmunya seperti itu. Ya. Padahal bagi kita itu ilmu sulam safinah. Ya. Bahkan banyak teman-teman, saya itu dari Q&A itu banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu. Contoh ya, saya ini bukan jorok ya, cuma ini ilmu. Pernah ada salah satu netizen nanya ke saya gini, Lora, saya mau nanya gimana hukumnya seorang perempuan yang sholat kemudian kentut melalui vagina.
Kentut melalui vagina katanya. Saya pertama kali baca pertanyaan ini, saya ketawa sambil mikir, masa bisa ya katanya. Serius ini, saya kira bercanda. Tapi setelah saya telusuri, ternyata memang memang sering dialami oleh para wanita, khususnya para ibu-ibu. Ya, itu bahkan dalam istilah kedokterannya ada bahasanya queef. Nah itu bagaimana hukumnya? Akhirnya saya cari, ya, bagaimana hukumnya dalam fikih, bagaimana itu ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di Q&A. Karena Q&A itu membuat kita lebih interaktif dengan orang-orang dan itu yang mereka suka. Ya, jangankan menjawab pertanyaan saya itu kadang jawab DM saja, ya, jawab DM apalagi Husin, saya saja ya kadang mereka komen kemudian saya mention, mereka tuh mungkin jingkrak nangis atau jingkrak itu perlu syabab. Jadi memahami apa yang diminati oleh masyarakat tanpa menghilangkan prinsip kita. Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Husin, kita harus punya prinsip, jangan jadi orang yang latah. Sabda Rasulullah, la takunu imma'ah, jangan jadi orang yang latah. Siapa orang yang latah? Kalau orang berbuat buruk dia berbuat buruk, kalau orang baik dia berbuat baik. Walakin wattinu anfusakum, jadilah kalian orang-orang yang punya prinsip. Ya, saya tidak mau, ya saya punya ilmu, saya tahu ini ada kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, tapi ini enggak layak dikonsumsi oleh publik. Ya, gitu. Saya juga tahu ya bahwa konten-konten bucin seperti ini katanya tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, itu kita harus punya prinsip. Meskipun kita mengikuti minat masyarakat, tapi kita tetap harus punya prinsip. Kemudian yang terakhir itu kita harus itqan. Sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu minal mar'i idza fa'ala syai'an ayyutqinah. Jadi kita itu sabda Rasulullah, Allah itu senang dari seorang hamba jika dia melakukan sesuatu dia totalitas dalam melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi Sayyidina Habib Umar pernah ditanya seperti ini, wahai Habib, apa standar kesuksesan seorang dai? Itu beliau tidak jawab yang paling banyak followersnya, yang paling viral misalkan, ya, yang paling banyak mengislamkan orang, enggak. Jawab beliau adalah alladzi badzala jami'a juhdihi lid-da'wah ilallah. Dia yang sudah mengeluarkan semua apa yang dia mampu, semua yang dia miliki, dia totalitas untuk mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari berapapun orang yang sukses mendapatkan hidayah sebab dia, terlepas dari berapapun orang yang masuk Islam sebab dia. Begitupun kalian, ya. Jadi teman-teman tim media ini yang paling barokah insya Allah, yang barokahnya paling banyak, yang akan mendapatkan barokah paling banyak dari para masyayikh adalah yang sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk berdakwah melalui jalan media. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu penting, itqan itu penting sahabat ya. Karena sekali lagi kita ketahui pengaruh media sosial itu bukan hanya satu desa saja loh. Bukan hanya satu kecamatan, tapi juga bisa mengguncang dunia. Saya kemarin waktu hadir seminar Habib Ali di PBNU, ini terakhir saya ingin ceritakan karena ini penting sekali menurut saya dan ceritanya menarik sekali. Habib Ali cerita seperti ini. Tahun 2006, kalian mungkin ingat 2006 kalian masih umur berapa? Masih bocil. 4 tahun. Itu ada surat kabar di Denmark yang melecehkan Rasulullah SAW. Jilan Posten nama surat kabarnya, ya. Nah itu kata Habib Ali Al-Jufri, setelah beliau telusuri, ketika terbit karikatur yang menghina Rasulullah ini, gak ada orang yang peduli, ya, gak ada orang yang baca, gak ada orang yang peduli karena memang surat kabar ecek-ecek, ya. Bukan sekelas Jawa Pos, bukan sekelas Kompas, surat kabar ecek-ecek yang dijual di lampu merah itu, ya. Tapi, ya, 6 bulan kemudian ada seorang Zionis namanya Daniel Pabst itu membawa surat kabar ini ke Amerika, diterbitkan di Washington Post.
6 bulan kemudian, bayangkan. Akhirnya Masya Allah di channel Al Jazeera Rasulullah dihina, Rasulullah dilecehkan. Kapan itu? 6 bulan kemudian. Mengapa kok Denmark yang disasar? Ya, Denmark ini salah satu negara Eropa yang paling nggak setuju sama Israel, yang mendesak Uni Eropa jangan sampai menerima barang jualan dari Israel, itu tanah jajahan. Siapa? Denmark. Ya, akhirnya ada program Zionis, propaganda Zionis, ya, menyebarkan memblow up yang asalnya gak ada orang yang baca, di blow up, disebarkan seluruh dunia. Akhirnya demo di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana, ya, kedutaan Denmark dihancurkan. Itu gara-gara sosial media. Bukan sosial media dulu, ya. Itu dulu 2006 belum ada sosial media, belum sekuat sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu. Dan penting yang terakhir para syabab, bagi saya itu kita itu sekali lagi tujuan kita harus punya target, ya. Target kita apa? Kita dakwah lillahi ta'ala. Jangan kalian itu bersosmed hanya untuk viral. Saya tidak pernah dulu cita-cita doa sama Allah, jadikanlah saya minal viraliyin, tidak pernah, ya. Iya. Tapi viral itu penting, ya. Gus Bahak pernah menyampaikan kepada saya, ya, jadi orang itu santri sekarang jangan sok tawadhu. Disuruh tampil tidak mau, disuruh manggung tidak mau. Akhirnya yang ngisi panggung orang-orang sebelah, gara-gara santrinya pura-pura tawadhu, kata beliau. Tapi tujuan kita bukan viral. Tujuan kita adalah bagaimana mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tujuan kita viral, dalam sebuah syair disebutkan, ya, wa ma kullu syuhratin alayya azimatun. Tidak semua keviralan itu mulia, ya. Kalau memang mulia tidaknya orang itu tergantung viral enggaknya, fa fir'aunu masyhurun wa fa'alatus syarri. Di dunia ini nggak ada yang viralnya melebihi Fir'aun, tapi viralnya viral Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada para teman-teman, dan saya sangat bahagia sekali ketika tadi dijelaskan tentang MPJ ini, dan saya sangat dukung. Dan saya pribadi, ya, sebagai seorang Ismail Khalili dengan akun-akun media yang saya miliki, mungkin kalau teman-teman ingin membantu untuk mempromosikan, ya, untuk memviralkan media-media yang kalian punya, saya insya Allah siap, gratis. Saya bantu. Oke. Karena saya sudah sering mengatakan, ayolah, orang ini seharusnya viral. Kalau saya selama ini, ya, kerjaan saya, kalau ada tokoh-tokoh NU yang punya kredibilitas tapi followersnya sedikit, saya promosikan. Banyak, ya, kalau udah sekelas Neng Sela tidak pernah Neng Sela justru saya yang selalu diviralkan beliau, Neng Sela, Neng Imas, ya. Itu alhamdulillah, ya, yang asalnya followersnya 5.000 dalam satu hari itu bisa jadi 10.000, insyaallah. Dan gratis, tidak bayar. Saya tidak pernah buka endorse. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sumber cangkring. Oke, baik Lora. Oh, menarik sekali ya Lora. Jadi buat teman-teman sudah dapat pesan-pesan dari Lora Ismail dan Lora Husain bahwa mau bagaimanapun santri itu harus take action untuk menebar kebaikan di dunia maya, ya. Karena kita tidak tahu di dunia maya itu sekecil apapun ilmu yang kita berikan kepada mereka, kita tidak tahu bahwa mungkin bisa saja mereka itu bisa berubah atas ilmu yang kita berikan. Gitu ya Lora. Oke, dalam sesi ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Belum, santai.
tenang. Karena waktu sudah jam setengah 6 kurang 5. Berarti Jadi maghrib kurang 15 menit gitu. iya, jam 17.40. Oh, kurang 20. Jadi kita membuka satu pertanyaan untuk satu kangkang dan satu mbak-mbak. Ya, silakan. Siapa itu? Anwar, belakang. Tolong maju, Anwar. Sebutkan nama, ukuran songkok, akun Anda biar saya blokir nanti. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lestari ampun sotok ya. Udah Pak jalan, Ban. Udah di situ. Ya, langsung saja, langsung poin. Sebelumnya mohon maaf. Karena bu saya deg-degan ini. Langsung. Ya. Ini di shooting, Mas. Ini di shooting loh. Enggak. Wajah Anda tidak FYP nih. Jadi saya adalah santri Misbahul Anwar namanya, Ya kalau dari tidak santri Pondok tidak boleh Pesantren kesini sama. Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang Indonesia. Dan saya juga aktif di TikTok dan alhamdulillah 2 kali video saya pernah di-like oleh Lora Hussein. Tepuk tangan dulu Serius ada screenshotan. Di unlike mungkin, di unlike. Bu, itu sebuah pencapaian tertinggi saya selama berkarir di TikTok kayaknya. Iya. Dan alhamdulillah juga saya sering bertanya di Q&A-nya Lora Ismail tapi tidak pernah dijawab, oleh karenanya pada kesempatan kali ini Karena saya, tidak berkualitas pertanyaan Anda. pada kali ini saya berkesempatan bermuajahah dengan beliau. Saya akan sempatkan bertanya lagi. Ini ketiga kalinya saya bertanya tentang hal ini. Untuk Lora Hussein, kok bisa saya gemeter ya? Padahal saya manusia paling pede di pesantren ini, Gus. Yang pertama, melihat materi yang disampaikan Lora Hussein tadi senada dengan yang ada di pesantren kami, hakun bila nidham qad yaulibuhul batil bin nidham. Saya ingin tanya, nyenggol BTS itu sebagian dari hakun yang bin nidham enggak? Iya. Soalnya kan kemarin agak viral ya, ada senggolan sedikit. Itu hakun bin nidham, apakah sebagian hakun bin nidham ya? Dan untuk Lora Ismail itu beberapa kali lewat di FYP para gawagis dan nawaning beserta pasangannya. Dan yang dari dulu saya tanyakan, mohon maaf takut ini memang tidak ingin dijawab dari dulu atau gimana, kami mohon klarifikasi karena menunggu bagi kami itu adalah hal yang sangat membosankan sekali. Memberikan di wajah itu kan setiap nawaning dan gawagis itu disandingkan fotonya lalu diedit, dikumpulin semua, dan hanya milik Lora Hussein saja yang ada emot love-nya. Itu sebenarnya rahasia apa yang ada di balik itu? Saya pengen tahu. Iya. Untuk yang lain kan di-expose gitu. Untuk Lora Ismail itu ada emotnya. Jadi saya pengen tahu mungkin ada sesuatu di balik itu. Itu saja. Maksudnya sesuatu yang ilmiah di balik itu, ada dalilnya memang harus dikasih emot untuk wajah. Saya kira cukup. Terima kasih. Anda jangan balik, langsung pulang aja ke desanya sana. Pulang. Harus jawab. Tolong kamera matikan semua. Ini bahaya ini. Sebenarnya saya itu bercanda tuh sama semua orang loh. Bercanda sama semua orang, sama semua kalangan saya ajak bercanda. Saya itu termasuk orang yang masuk di semua ranah. Artis barat masuk, artis siapa masuk. Saya berusaha masuk ke semua ke arah-arah sana. Saya juga tahu semua anggota-anggota K-pop yang bahkan tidak diketahui oleh orang. Saya hafal semua. Setiap kali lewat, saya penasaran. Ini kenapa orang-orang tergila sama dia? Enggak. Saya orangnya tipikal yang suka menganalisa sesuatu. Jadi BTS rame, kenapa dia rame? Saya buat catatan itu.
Serius, saya buat catatan, kenapa dia kayak gini, kenapa dia begini, kenapa dia punya haters yang begini, kenapa dia punya. Lewat lagi satu artis, misal Captain America, saya analisa, dia kayak gini. Oh jadi untuk jadi begini. Saya emang dari kecil suka menganalisa segala sesuatu. Nah, saya waktu itu bikin bercandaan kayak gitu ke beberapa artis yang lain, biasa aja. Ketawa semuanya, haha Husainnya. Tapi pas bahas ini rame. Itu kalau tahu tek-tekan di itu saya keluar semua hewan. Lu itu sama kayak sendal gitu. Itunya jin ya gitu. Udah disetara jin itu anggota tertua BTS. Sampai paham ya Lora ya. Sejauh itu ternyata ya. Enggak. Jungkook itu paling kecil. Oh. Nah, jadi ya bercandaan kayak gitulah. Cuman saya gak expect kemarin bakalan semua rame sampai di Twitter muka saya itu muncul gini, muncul muka saya terus dikasih X gitu. Saya 2 kali kayak gitu. Pertama sama geng sebelah ditulis Murji'ah, awas bahaya TikToker Murji'ah. Karena saya waktu itu keluarin satu statement, saya tidak mengkafirkan Abu Janda. Saya bilang gitu, tiba-tiba langsung keluar di Facebook, keluar di Twitter, keluar di mana di TikTok, TikToker Murji'ah, berakidah Murji'ah. Karena katanya, ya gitu, saya cuma bilang saya tidak mengkafirkan gitu doang. Terus yang kedua, BTS. Anda tidak menyesal ya nyenggol BTS tadi itu? Mau saya gas lagi sih. Baik, terima kasih. Langsung Lora Ismail tadi. Jadi saya sering menyampaikan seperti ini, kita ini enggak kekurangan orang pinter, ya. Tapi kita kekurangan orang yang bijak menghadapi perbedaan. Orang pinter banyak ya, doktor, profesor, S1, S2, S-tung-tung banyak ya. Cuma yang bisa bijak menghormati perbedaan itu sangat sulit sekali. Sampai saya itu pernah atau sering kali menyampaikan satu cerita yang saya dengar dari guru saya Habib Ali Al-Jufri. Suatu ketika ada perdebatan sengit antara Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus ibn Abdul A'la. Saking sengitnya ini sampai muridnya ini jengkel. Karena jengkel akhirnya dia ngeloyor begitu saja tanpa izin ke gurunya. Itu kan perbuatan suul adab. Nah malam harinya jam 12 malam ada orang yang ngetok pintu rumah Yunus ibn Abdul A'la ini. Ditanya, "Man, siapa?" Dijawab, "Muhammad ibn Idris." Nah kata santernya ini terbayang di otak saya semua orang yang namanya Muhammad ibn Idris kecuali Imam Syafi'i. Tidak mungkin Imam Syafi'i malam-malam kesini, apalagi tadi saya sudah kurang ajar sama beliau. Setelah dibuka ternyata benar, ya, yang di depan adalah Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata seperti ini, "Saya tidak akan nyenyak tidur kalau di antara kita ada rasa tidak nyaman satu sama lain." Kemudian beliau berkata, suatu kalimat yang harusnya kita jadikan sebagai prinsip, atajma'una masail wa tufarriquna mas'alah. Jadi selama ini kita sepakat dalam banyak permasalahan. Kita sepakat sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, ya, duha sunnah. Banyak permasalahan yang kita sepakati. Masa hanya gara-gara satu permasalahan saja kita bercerai-berai, ya kan? Ini kan ndak asik kalau kayak gitu. Nah, masalah mengupload foto wanita di sosial media ini banyak sekali sering kali ditanyakan kepada saya, ya. Saya juga sering mengatakan seperti ini. Ayolah kita ini, dan ini disampaikan oleh Habib Umar juga. Kita ini banyak titik temu yang menyatukan kita. Masa hanya gara-gara selembar kain saja kita saling bermusuhan? Masa hanya gara-gara cadar saja ini bilang pajang foto perempuan di sosmed tidak boleh, wajib pakai cadar, wajib pakai emot, ya. Sampai ada yang menyebarkan kalam yang itu saya katakan harus tasabut, harus tabayun. Habib Umar ada mimi katanya, siapa yang memajang wanita yang memajang foto di sosmed maka dia lebih rendah dari pelacur, katanya. Itu tidak pernah
Habib Umar berkata seperti itu, tidak pernah itu, dan viral ya. Di medan dakwahnya dia di TikTok viral ya. Makanya ketua MUI cabang TikTok ini harus turun tangan. Tidak pernah Habib Umar mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan yang bercadar silahkan, jangan merasa lebih baik daripada yang tidak bercadar. Yang tidak bercadar silahkan, jangan mengejek yang bercadar. Oke. Mengapa ya saya meletakkan emot di wajah istri saya ketika saya post? Pertama, karena istri saya cantik. Nggak. Oke, mungkin yang pernah ketemu. Nggak, ini maksudnya takut. Yang pertama ya itulah, karena istri saya menurut saya cantik, menurut saya. Itu dulu, tapi sekarang kayaknya biasa aja. Oke. Jangan direkam. Tolong. Alhamdulillah saya enggak pernah mengekspos, enggak pernah mengetek IG istri saya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai alumni Tarim itu punya prinsip sendiri. Punya apa ya? Kita punya ciri khas sendiri. Itu ya, saya pajang foto profil di WhatsApp ya, pakai emot, wajah istri saya ditutupi emot, itu saja teman saya di Yaman protes ya, itu tidak boleh ya. Itu saya bisa debatin dia, saya bisa, cuma memang ya, karena memang di sana itu saya selama 6 tahun di Tarim lebih tidak pernah sekalipun melihat wajah seorang wanita. Memang adat mereka seperti itu. Yang kedua, memang tuntutan alma mater saya Darul Mustafa Tarim, memang bagi mereka ya dari circle saya, memajang foto istri di hadapan umum itu sebuah aib gitu, sebuah hal yang tidak baik gitu. Ala khilaf ya, kalau saya menjawab hukumnya bagaimana, wajah ini kan masih khilaf antar para ulama. Aurat bukan aurat, harus ditutupi atau tidak ya. Kalau yang kalian yang mau ikut pendapat yang memperbolehkan, mengatakan wajah bukan aurat selama rambutnya nggak sengaja diperlihatkan ujungnya, kan ada ya, itu kan masih khilaf wajah, silahkan, enggak apa-apa ya. Yang penting nggak ada tadlis, nggak ada penipuan, yang asalnya hitam karena filter jadi putih. Oke. Kan ya, nah itu ya. Tapi saya meskipun seperti itu tidak pernah menyalahkan atau menyenggol lah paling tidak para masyayikh, para nawaning, para gawagis yang mengekspos wajah istri-istri mereka di sosial media. Saya tidak pernah kok. Banyak kok ya panutan kita, guru saya Gus Gofur ya. Ada juga yang nanti kita Neng Sela ya. Masa malah gak etis, malah misalkan Neng Sela beri kajian wajahnya ditutupin emot, malah gak sopan menurut saya. Ya kan? Juga ada Neng Jazil. Ya ini nisa muhtaramah, wanita-wanita terhormat yang harus kita jadikan panutan, dan sangat menurut saya sangat bejat sekali ya kalau memang ada orang yang kemudian mengekspos atau meng-share kembali meme itu yang katanya Habib Umar, padahal bukan ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai share itu lagi. Kalau memang ada yang meng-share itu lagi, biasanya cewek-cewek hijrah ya, cewek-cewek cadaran, mengatakan sama dengan pelacur, itu sama sekali bukan bahasanya Habib Umar ya. Jangankan beliau, saya mengatakan kalimat sekeji itu gak pernah ya. Makanya sekali lagi, ayolah kita para media jadi media penyatu, jangan jadi pemecah belah. Kata Habib Al-Jufri, seharusnya kita bisa punya filosofi ya. Sosial media itu bahasa Arabnya apa? Al-wasail al-ijtimaiyah, dari bahasa jemaah, bukan dari jima ya, dari bahasa jemaah. Artinya apa? Media-media yang bisa menyatukan kita, yang jauh jadi dekat, yang nggak kenal jadi kenal. Tapi kata Habib Al-Jufri, sekarang sosial media ini lebih tepat ya,
dijuluki sebagai al-wasail al-iftirakiyah. Karena banyak jadi adu domba, provokasi dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai al-wasail al-ijtimaiyah ini ya yang kita gunakan menjadi al-wasail al-iftirakiyah. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi, Lora. Dari, iya, bentar. Gimana? Sudah? Oh, ternyata karena sudah menunjukkan, enggak apa-apa? Oke, biar adil ya. Satu pertanyaan dari Pondok Putri. Satu, monggo, Mbak yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila, perwakilan dari Pondok Putri Zenwa Batulabang, Madura. Di sini saya ingin bertanya mengenai seputar hadis yang lumayan viral di kalangan santri, yaitu mengenai seorang wanita. Yaitu ada sebuah kisah seorang suami istri ketika suaminya ingin menikah lagi dan istrinya tidak rela. Istrinya tidak mau kan dimadu, istrinya tidak mau dipoligami. Walaupun sebenarnya poligami memang tidak butuh restu istri. Tapi sang suami mengeluarkan makalah, ada hadis Nabi yang mengatakan, siapapun wanita yang rela untuk dipoligami, maka kelak di surga dia akan mendapatkan payung emas. Apakah hadis itu benar adanya? Soalnya kalau dikaitkan dengan perasaan, perempuan tidak akan pernah tahan. Dan ada seorang ustadz yang mengatakan beliau lulusan dari Pondok Pesantren Ilboyo dan juga tahfidz, yang mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan itu tidak benar adanya dari Nabi dan tidak jelas sanadnya. Dan kami ingin minta pencerahan hadis itu kepada Lora Ismail dan Lora Husain Basaiban. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan agak sensitif mungkin ya. Sebenarnya menurut saya edukasi poligami ini sangat penting sekali ya. Karena sebagai masyarakat kita kebanyakan itu memahami bahwa poligami itu sunnah. Ayolah sunnah. Padahal kalau kalian buka hazanah dalam kitab-kitab Madzhab Syafi'i, saya mau nanya ke teman-teman, ya, menikah itu lebih baik 1 atau 2? Ngapunten. Lora ngapunten, sudah maghrib. Siap. Di stop dulu, nanti Stop. dijawab lagi setelah Ba'da maghrib. Siap. Terima kasih.